RFTG, membangun peradaban galaksi melalui apakah ini punya koneksi dengan yang happiness-nya Red Velvet. Akan ngingetin aku juga akan musik video dari EXO yang Power. Di tembok-tembok tersebut itu merupakan darah. Dan SM ini itu sudah memprediksi banyak hal, terutama dengan Hey yo, what's up guys, I'm Yusuf Kim. Welcome back to my YouTube channel. Gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan buat kalian yang gak lagi baik-baik aja, yang lagi galau, yang lagi sedih, pokoknya tetap semangat ya guys, don't give up. Untuk hari ini kita akan membahas tentang teori dari NCT Dream yang Hello Future. But wait, sebelum kita bahas teorinya bersama-sama, pastiin dulu dong untuk tekan tombol subscribe-nya supaya nanti aku semangat buat pecahin teori NCT yang lain. Dan jangan lupa juga buat like, comment, and share ya. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk guys kita bahas bersama-sama. Oke guys, sebelum kita lebih lanjut tentang membahas teorinya bersama-sama, di sini aku akan menjelaskan kepada kalian semua tentang fakta-fakta di balik comeback-nya NCT dengan Hello Future. Apa aja sih fakta-fakta menariknya? Untuk fakta yang pertama, album ini merupakan repackage pertama. Jadi sama seperti Hot Sauce yang merupakan full album pertama dari NCT Dream, album repackage Hello Future juga akan menjadi yang pertama sejak mereka debut pada tahun 2016 yang lalu. Album ini juga terdapat dalam dua versi nih guys, yaitu Hello dan juga Future. Akankah penjualan album repackage kali ini akan melampaui Hot Sauce yang sudah terjual hampir 2 juta keping? Kalau menurut kalian sendiri gimana? Komen di bawah ya. Yang kedua adalah Hello Future itu lebih terasa menyejukkan. Kalau di full album Hot Sauce, para member kan tampil nih dengan warna neon yang cerah banget, kayak musim panas yang bener-bener kayak membara banget sih. Tapi untuk comeback album Hello Future itu sedikit berbeda. Album kali ini lebih menampilkan nuansa musim panas dengan alam yang sejuk dan juga segar dengan warna yang lembut banget, tapi tetap cerah juga. Rasanya seperti melihat NCT Dream kembali ke konsep remaja, ceria, dan juga bebas. Lalu untuk fakta yang ketiga adalah ada 3 lagu tambahan nih guys. Dan sebelumnya album Hot Sauce itu kan berjumlah 10 lagu nih, dan album repackage ini akan ada 3 tambahan lagu baru, yaitu Hello Future, Life Is Still Going On, dan juga Bungee. Nah, Hello Future berirama trap, rhythm, hip hop, dance dengan kombinasi synth. Liriknya sendiri itu bercerita tentang seseorang yang berhasil bangkit dari luka masa lampau dan tumbuh menjadi kuat di masa depan. Sedangkan untuk Bungee memiliki ritme bergaya pop electronic funky dan Life Still Going On bernuansa R&B pop dengan lirik penuh makna yang manis. Yang keempat adalah bocoran lagu Hello Future. Jadi pada tanggal 25 Juni, NCT Dream itu tampil di KBS Music Bank First Half Year Special. Secara mengejutkan, mereka juga tampil membawakan lagu Hello Future. Saat mendengarkan lagunya, banyak penggemar yang menyebut bahwa lagu ini seperti versi kedua dari Dive Into You. Untuk fakta yang terakhir adalah video Dream First bonus chapter. Jadi sama seperti comeback sebelumnya, NCT Dream juga kembali merilis video Dream First bonus chapter Life Still Going On, yang mana video ini berdurasi 3 menit 33 detik dan menampilkan para member yang sedang piknik di tempat bermain golf dan asik juga bermain. Well guys, itu adalah fakta-fakta menarik dari comeback NCT Dream yang Hello Future. Dan untuk ngebahas teorinya bersama-sama, aku di sini akan ngajakin kalian semua untuk ngebedah dulu lirik lagunya ya. Kalau kita udah ngebedah lirik lagunya, nanti kalian lebih mudah paham sih dengan bagaimana teori yang berada di dalam musik videonya, oke? Jadi aku mohon supaya kalian itu dapat paham dulu nih sama lirik lagunya. Di sini aku akan langsung aja bacain lirik lagu yang udah aku terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sebenarnya bukan aku sih yang terjemahin, tapi ini aku ambil dari salah satu website. Oke, langsung aja kita baca ya. Mimpi besar dan kegembiraan yang besar. Terbang tinggi, bayangkan hal yang tak masuk akal. Bintang yang tiba-tiba muncul di depan mata kamu, tangkap dan coba bakar dia. Jadi dalam lirik ini dapat kita simpulkan bahwa NCT Dream sini emang ngajakin kita untuk bermimpi gitu loh. Mimpilah sebesar mungkin. Salah satunya adalah dengan menangkap bintang. Padahal bintang kan nggak bisa ditangkap ya, apalagi dibakar. It's impossible banget. Tapi mimpilah yang nggak masuk akal. Dengan begitu kalian akan menemukan imajinasi kalian sendiri. Wadaw. Next, apakah kau bisa percaya itu merupakan titik awal? Sepertinya baru sekarang aku bisa memahami cinta. Siap atau tidak kita mulai? Percayalah padaku, prajurit pingsan sambil berteriak. Hempaskan ke belakang waktu, waktu bagai perang, dada pun berteriak. Ini gila sih, lirik lagunya itu penuh dengan kayak kata-kata yang disamarkan, ngerti nggak? Alias di sini tuh maknanya nggak langsung dijelaskan, tapi kita di sini disuruh mikir keras untuk mencari tahu makna di balik lirik tersebut. Jadi di sini kalau aku dapat simpulkan ya, ini tuh kayak ngajakin kita untuk bertanya-tanya, percaya nggak sih kamu itu merupakan titik awal? Titik awal di sini mungkin merujuk kepada titik lemahnya kita atau titik di saat kita terjatuh. Jadi di saat kita terjatuh itu merupakan titik awal buat kita, nggak boleh menyerah gitu. Waktu itu bagai perang, kalau kamu terus diam dan juga meratapi kejatuhan kamu, maka kamu juga nanti akan mati sendirinya. Oke, jadi meskipun kamu terluka, meskipun kamu itu lagi jatuh-jatuhnya, terus berjuang sampai akhir waktu. Itulah yang dimaksudkan dalam lirik ini. Next,
Larilah, terbanglah, bergoyanglah bersama saya. Widih, diajak bergoyang bersama nih. Ini dia satelit radio. Sampaikan pada masa depanku, sampaikan. Katakanlah aku telah mencintai tanpa rasa sesal. Jadi ini tuh kayak apa ya? Kamu itu mau ngasih pesan ke masa depan kamu bahwa aku nggak akan menyesal dengan apa yang aku lakukan saat ini. Aku cinta sama diriku sendiri. Ngerti nggak? Intinya liriknya kayak motivasi banget sih. Aku telah menunggu, cepatlah kemari. Dimanapun kita selalu bersama, tak perlu khawatir tentang apapun. Pasti akan berhasil. Hello future. Bertemu denganmu bersama menjadi lebih bersinar. Kita di jalan ke atas. Mari kita buat kenangan yang indah saja. Kita jalan ke atas dalam perjalanan kita. Hello future. Dalam perjalanan kita. Well, dari lirik lagu ini sebenarnya kayak berbicara sama diri kita yang di masa sekarang sama diri kita yang akan datang. Bahwa aku yang masa lampau dengan kamu yang masa depan itu pasti akan bersama-sama dan juga dapat bersinar bersama. Of course lah ya. Jadi kita itu nggak boleh benci masa lampau kita dan kita juga tidak boleh kayak beranggapan bahwa kita itu tidak punya masa depan. Kita pasti punya masa depan. Aku di masa ini dan juga aku di masa depan nanti akan bersama-sama dan juga membuat kehidupan kita menjadi lebih bersinar. Widih, pesannya emang benar-benar kayak ngena banget ya guys. Dipertemukan dengan dirimu di masa depan. Jika kita satukan tangan di atas batas kita sangat mirip. Entah apa yang akan dicari, aku akan berakhir dengan tawa. Sebut saja takdir mulai sekarang. Api bagi bunga kecil yang selamat di tengah pekatnya asap. Mencintaimu di waktu yang sama. Di sini kita bentangkan sayap. Meski patah dan terluka lagi, kau lebih kuat dari siapapun. Aku yang mencintai dirimu di masa depan dan juga seterusnya. Well, ini kayak ngajarin kita buat terus semangat sih. Jangan pernah menyerah meskipun kita emang udah jatuh, sayap kita udah patah, tapi ayo kepalkan sayap kita. Kita pasti bisa terbang lagi. Aku telah menunggu, cepat dong kemari. Dimanapun, kita selalu bersama. Tak perlu khawatir tentang apapun. Pasti akan berhasil. Tak akan jauh, bukalah matamu. Hanya kaulah yang ku inginkan. Kita berjalan ke atas. Terbakar dalam sisa abu yang hangat. Bersiap untuk bertepuk kembali. Damai, tidak begitu jauh. Lagi berharap waktu yang menyakitkan akan singkat. Siapa yang akan kamu percaya? Tetaplah bersamaku. Masa depanku hanyalah dirimu. Hanya tetap lihatlah ke bintang. Aku telah menunggumu. Hello future. Jadi dari lirik-lirik yang kita bacakan tadi, di sini kita hanya dapat menyimpulkan satu poin saja, yaitu ingat masa depan kita akan lebih cerah dan juga jangan pernah tinggalkan diri kalian sendiri, oke? Karena ya seperti yang aku lihat banyak sekali orang-orang yang kayak meninggalkan diri mereka. Ini loh aku yang dulu, aku benci banget diriku yang dulu, aku nggak suka sama diriku yang dulu. Yaps, itu adalah diri kalian sendiri. Menurut aku ya, kalau kalian udah benci sama diri kalian sendiri, gimana coba dengan orang lain? Jadi tetap cintai diri kalian sendiri. Apapun yang terjadi, itu adalah diri kalian. Apapun kelemahan kalian, apapun kesalahan kalian, itu merupakan diri kalian. Kalau bukan kalian yang cinta sama diri kalian, siapa yang akan cinta sama kalian lagi? Emang kalian percaya sama orang lain bahwa orang lain dapat mencintai kalian? Gimana kalian bisa percaya orang lain bisa cinta sama kalian kalau kalian sendiri nggak cinta sama diri kalian sendiri? Siap. Gila yang mantep. Kata-katanya pecah banget sih. Kayak merinding aku guys, bacain liriknya. Dan sekarang kita akan memecahkan teori musik video dari yang Hello Future. BTW udah tahu nggak Hello Future ini artinya apa? Kalau diterjemahin ya guys, aku tahu nih karena aku udah belajar bahasa Inggris sekarang. Udah agak pinter lah dikit ya. Nggak tahu bego banget lah. Kalau Hello Future diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu artinya adalah masa depan. Widih, tepuk tangan dulu dong atas kepintaran aku berbahasa Inggris sekarang ya. Padahal nggak pinter-pinter banget. Baru baca ini aja udah bangga banget ya, apalagi yang lain. Jadi Hello Future NCT ini dapat berarti banyak hal sih guys. Yang pertama adalah tentang prediksi dari SM Entertainment. Jadi SM Entertainment ini seperti yang aku tahu ya, mereka itu merupakan agensi yang realistis. Artinya mereka itu punya pandangan masa depan yang kayak berbeda dari yang lain. Dan SM ini itu sudah memprediksi banyak hal, terutama dengan perkembangan zaman atau apa yang akan terjadi di masa depan nanti. Contoh nih, kayak apa yang terjadi dengan aespa. Seperti yang kalian lihat bahwa di aespa kita ditampilkan tentang para yang mana dari aespa itu diciptakan dari data pribadi kita sendiri dan juga foto-foto yang telah kita unggah di sosial media. Dengan data-data dan juga foto yang telah kita unggah, maka akan terbentuklah yang mana ini merupakan cerminan dari diri kita yang sempurna. Karena kita kalau mengunggah sesuatu ke sosial media, itu merupakan sesuatu yang sempurna. Bener nggak? Lalu yang kedua adalah mereka juga di sini telah memprediksi bagaimana yang terjadi dengan dunia di masa depan nanti. Dunia di masa depan mungkin menjadi tempat yang tidak layak untuk kita tempati. Jadi oleh karena itu, kita nanti akan mencari planet baru untuk ditinggali. Hal itu telah dijelaskan dalam EXO. Makanya, EXO itu berhubungan dengan yang namanya luar angkasa. Nama mereka aja EXO guys. EXO itu diambil dari nama exoplanet. Jadi buat yang belum tahu exoplanet itu apa, jadi exoplanet ini merupakan planet yang berada di luar tata surya. Jadi Cinggu, aku kasih tahu kalian ya, para astronom dunia itu kayak meneliti banget yang namanya exoplanet. Tujuan mereka meneliti exoplanet ini buat apa sih? Ada banyak hal. Yang pertama, untuk dapetin atau nambah ilmu pengetahuan juga. Dan gak hanya itu saja,
Para astronom di sini juga akan meneliti planet mana yang bisa ditinggali oleh manusia jika suatu saat nanti bumi ini tidak layak untuk ditempati. Apalagi kalau kalian udah nonton bagaimana musik video untuk Kai yang itu sebenarnya kayak menunjukkan bagaimana dunia di masa depan. Dunia di masa depan itu mungkin jadi tempat yang kayak nggak layak banget karena nggak ada pohon, gersang. Terus gimana kita bisa hidup kalau nggak ada pohon? Makanya ya, seperti yang aku lihat, SM ini mengajak kita untuk berpikir realistis tentang apa sih yang akan terjadi di masa depan, apa sih yang akan terjadi kepada kita. Itu guys. Dan kita akan lanjut ke scene awal musik video. Jadi di awal MP kita diperlihatkan tentang Mark yang berada di atas langit. Sedangkan di scene lain itu membernya sedang tidur nih guys. Jadi sudah jelas ya bahwa scene tersebut menggambarkan bahwa sebenarnya di sini para member NCT Dream, terutama Mark yang berada di atas langit, itu hanyalah mimpi saja, tidak benar terjadi. Dan sebenarnya scene yang ada di Mark ini itu akan ngingetin aku dengan salah satu film. Nama filmnya adalah Sky High. Udah nonton nggak Sky High ini seperti apa? Jadi film Sky High itu merupakan film komedi superhero Amerika yang dirilis tahun 2005. Nah, film ini kayak menceritakan tentang putra dari dua pahlawan super yang mendaftar di sekolah menengah udara untuk menjadi pahlawan super dan juga punya kekuatan sendiri. Dalam film Sky High, bus ini itu digunakan oleh mereka untuk dapat menuju ke langit. Jadi dikarenakan hal inilah, menurut aku secara pribadi, cerita dari film Sky High itu emang relate banget sih dengan teori dari NCT Dream. Buat yang nanya kenapa lagi masih belum paham, bukan hanya bus saja sih guys yang buat aku percaya bahwa teorinya emang relate sama NCT Dream, tapi ada satu hal yang lebih buat aku percaya lagi, yaitu dikarenakan misi mereka. Coba deh kalian lihat misi dari NCT Dream di Hello Future ini apa, yaitu adalah untuk membuat kedamaian. Yang mana pembuat kedamaian itu selalu berhubungan dengan yang namanya pahlawan, sedangkan yang ngebuat keributan itu pasti selalu yang namanya penjahat, bener nggak? Bayangin kalau di dunia ini itu dipenuhi oleh penjahat, damai nggak dunia? Nggak damai dong ya. Jadi yang bisa ngebuat dunia ini menjadi damai adalah pahlawan ataupun superhero kayak gitu. Dengan adanya superhero ini, mereka nanti akan membasmi kejahatan dan ngebuat dunia menjadi damai kembali. Intinya use your logic aja sih guys. Kalau kalian ngelihat ada penjahat di dunia ini bisa damai nggak? Of course nggak dong ya. Jadi ini yang ngebuat aku percaya bahwa teori dari NCT Dream itu emang relate banget sama film yang Sky High. Selain itu ada hal yang paling mencolok dari NCT kali ini, yaitu tentang bunga. Bunga sendiri itu mewakili tentang cinta, kebahagiaan, dan juga kedamaian. Kenapa bunga sangat mendominasi di MP NCT kali ini? Alasan utamanya adalah untuk mempertegas pesan dari lagu tersebut nih guys. Udah tahu dong ya pesan utama dari lagu ini apa? Masih belum ngeh juga pesannya apa? Yaitu love yourself, cintai diri kamu sendiri, oke? Makanya di sini banyak bunga banget guys. Bunga itu menamakan tentang love dan juga kedamaian. Harus cinta diri sendiri dan juga penuh kedamaian dalam diri, oke? Kalau nggak ada kedamaian dalam diri ini, bisa nggak kalian bahagia? Nggak bisa kan ya? Maka harus damaiin diri, oke? Damaiin dulu masa lampau kalian sama masa depan kalian. Baru kalian nanti akan menjalani kehidupan dengan baik. Lalu kita akan diajak berpindah ke scene masa depan. Nah, di masa depan ini, para member NCT udah pakai jas. Kalau udah pakai jas, ini menandakan mereka itu telah dewasa. Nah, di masa depan ini, mereka itu kayak berada di tempat yang memang menggambarkan bagaimana dunia masa depan. Jadi, dunia masa depan itu dipenuhi oleh komputerisasi. Dan para member NCT bersama dengan segerombolan pria yang terlihat seperti pria yang pakai topeng dan juga ngejaga sistem tersebut. Dan sebelumnya ya, di lirik mereka itu telah nyebutin Kwangya. Jadi aku sini bertanya-tanya, apakah tempat ini yang namanya Kwangya? Kalau menurut kalian sendiri gimana? Komen di bawah ya guys. Selain itu nih guys, di monitor ini coba kalian perhatikan, ini udah banyak sekali singkatan-singkatan yang sayang banget sih kalau kita nggak kepoin. Misalnya nih kayak singkatan RFTG. Jadi RFTG ini merupakan singkatan atau akronim dari Race for the Galaxy. Jadi Cinggu, Race for the Galaxy ini merupakan sejenis game kartu yang temanya adalah membangun peradaban galaksi melalui kartu permainan yang mewakili dunia ataupun perkembangan teknis dan juga sosial. Lalu ada juga EDDT. Kalau EDDT sendiri, ini merupakan akronim dari Emotional Disturbance Decision Tree. Jadi, EDDT ini merupakan instrumen yang memberikan pendekatan standar untuk penilaian gangguan emosional. Hal ini sangat berguna untuk psikolog sekolah, konseling, hingga konselor bimbingan. Jadi emang kayak relate banget sih sama pesan dari lagu yang Hello Future. Maaf ya Cinggu, aku hanya bisa menemukan dua pengertian untuk singkatan-singkatan yang banyak ini, sedangkan yang lain aku emang nggak menemukan. Mungkin ada dari kalian yang pengen nambahin, langsung aja komen di kolom komentar ya, aku tunggu. Dan Cinggu, di sini yang berikutnya kita akan melihat bahwa Mark menekan sebuah tombol. Nah, tombolnya itu warna hijau, emang kayak warna NCT banget ya. Dan di tombol itu ada tulisan time atau waktu. Dan setelah itu NCT Dream yang berasal dari masa lampau akan datang ke masa depan. Mereka sebenarnya itu nggak bisa masuki ruang tersebut karena mereka juga dilarang masuk. Coba deh kalian baca tulisan ini ya.
kayak menjelaskan bahwa mereka emang nggak bisa masuk ke tempat tersebut. Namun pada akhirnya mereka pun masuk nih. Dan Cinggu, sebenarnya ini adalah bagian yang cukup creep. Sumpah, ini tuh bagian creep banget loh. Tapi tetap dibuat kayak fun, kayak nggak ada problem. Padahal ini merupakan adegan yang menurut aku kayak problematik banget sih. Karena di sini para member NCT Dream itu akan bertarung melawan para penjahat tersebut. Makanya nih guys, penjahat tersebut kan pasien NCT itu berubah kayak nggak ada sama sekali, mereka nggak ada di tempat itu. Yang kita lihat di sana cuman kayak bercak-bercak warna-warni gitu. Kalian tahu nggak? Sebenarnya ya, bercak warna-warni yang kalian lihat di tembok-tembok tersebut itu merupakan darah, tapi darahnya kayak disamarkan dengan cat yang warna-warni gitu. Aduh, sebenarnya aku kayak ngeliat ini sumpah kayak merinding banget loh, creep. Wadaw, parah juga ya. So dari sini ini aku merasa bahwa Haechan memang minta pertolongan dari masa lampau untuk menyelamatkan mereka yang di masa depan. Hal ini juga sangat logis dan relate kalau menurut aku ya. Karena gini guys, apa yang akan terjadi di masa depan itu pasti nggak akan jauh-jauh dengan apa yang kita lakukan saat ini. Ada pepatah yang namanya, apa yang kamu tanam itu yang akan kamu tuai. Dan biasanya Cinggu, apa yang akan kita lakukan di masa ini, itu akan kita sesali di masa depan. Dan kita berharap banget itu nggak akan pernah terjadi. Jadi dikarenakan hal itu, kita selalu berpikir, bisa nggak ya kita putar ulang aja waktunya, supaya kita dapat merubah hal tersebut. Dan setelah itu kita diperlihatkan tentang scene-scene yang menampilkan bahwa mereka melakukan sebuah perayaan untuk menyambut something. Perayaan apa sih yang mereka lakukan? Yaitu perayaan untuk menyambut masa depan. Seperti yang sudah kita bahas di bagian lyrics, kita itu harus optimis untuk menyambut masa depan. Gak boleh risau ataupun bimbang. Tancap gas aja guys, dan yakin bahwa semuanya akan everything is okay. Dan kita juga harus mencintai diri kita, baik di masa yang sekarang ataupun di masa depan. Kalau kalian gagal, yaudah nggak apa-apa, bangkit lagi. Kalau patah sayap kalian nggak apa-apa, kepalkan lagi meskipun sakit ya, karena kalian juga pasti nanti akan dapat terbang lagi. Ini cuma pepatah ya guys, jangan berharap kalau kalian emang punya sayap. Enggak, ini pepatah doang. Oke, jangan dianggap serius lah. Ntar kalian gini-gini kan dianggap orang gila. Intinya nggak ada sayap. Sayap ini cuma kayak semangat gitu loh. Kalau meskipun kalian udah patah semangatnya, udah kepalkan lagi gitu. Nanti akan tumbuh lagi kok semangatnya. Wah, liriknya sangat menyentuh dan juga sangat memotivasi banget ya guys. Terutama dengan apa yang terjadi di masa yang sekarang. Kalau aku lihat banyak sekali yang udah menyerah, give up kayak gitu. Sebenarnya nggak bagus guys. Aku yakin kalian mungkin kayak merasa bahwa aku nggak punya masa depan, aku sangat benci diriku. Kenapa sih aku selalu merasakan ini? Kenapa sih aku selalu gagal? Kapan sih aku dapat berhasil? Apakah aku punya masa depan? Apakah aku bisa bahagia? Aku benci diriku, aku benci kehidupanku. Aku selalu melihat orang-orang seperti itu, dan aku juga sangat prihatin sama mereka. Aku juga pengen help mereka, tapi nggak tahu caranya apa. Dan aku yakin lagu dari NCT Dream ini dapat memberikan semangat kepada mereka, dapat memberikan motivasi untuk terus semangat dan juga terus berjuang. Bahwa sebenarnya semua orang itu punya harapan, semua orang itu dapat bahagia, terutama di masa depan nanti. Kita semua punya masa depan. Nggak ada orang di dunia ini yang nggak punya masa depan. Semuanya punya guys, oke? Jadi terus semangat dan kepalkan sayap kalian sampai kalian itu dapat terbang tinggi ke angkasa sana. Dan Cinggu, lagu ini juga mengajarkan kita bahwa yang dapat menolong dan menyelamatkan hidup kita adalah diri kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi yang dapat melakukannya? Intinya, jangan ngandelin orang banget dah. Karena biasanya kalau ngandelin orang ya kayak gitu deh. Dan di akhir musik video, kita akan melihat ada pesawat luar angkasa gitu. Sebenarnya untuk hal-hal yang berhubungan dengan planet dan juga pesawat luar angkasa itu akan mengarah sama EXO. Terlebih baru-baru ini EXO udah melakukan comeback dengan Don't Fight the Feeling, dan bahkan mereka juga mendarat di Kwangya. Sebelum kita akhiri video ini, aku juga mau ngajakin kalian untuk discuss together tentang pendapat aku saat nonton musik videonya ya guys. Yang pertama adalah aku ngerasa bahwa vibe-nya itu kayak Red Velvet yang happiness, sumpah. Aku di sini ngeliat kayak banyak-banyak pohon warna-warni gitu, ada bunga-bunga juga. Jadi aku kayak mikir bahwa ini vibe-nya sama banget loh sama Red Velvet yang happiness. Jadi dikarenakan hal itu aku mikir lagi nih, apakah ini punya koneksi dengan yang happiness-nya Red Velvet? Karena sebelumnya guys, di aespa yang next label itu juga punya koneksi gitu dengan Red Velvet. Kenapa punya koneksi? Karena di sana kita ngelihat ada ular-ular yang warna-warni. Banyak sekali yang berpikir bahwa ular itu tentang iron loh, ular itu tentang segi loh gitu guys. Makanya aku juga mikir apakah ini memang juga punya hubungan dengan Red Velvet. Intinya kita nggak akan tahu jawabannya sampai nanti kita ngelihat bagaimana Red Velvet comeback. Oke, nanti kita akan tetap tunggu. Stay tune. Kita akan ngelihat gimana teorinya Red Velvet. Lalu yang kedua, aku juga ngerasa bahwa vibe-nya itu kayak 90s Love. Kenapa aku merasa demikian? Karena di 90s Love mereka kan juga sama ya, ada konsep yang sport, main olahraga gitu deh. Kalau di sini juga sama, mereka juga akan melakukan pertandingan gitu. Tapi di sini itu melakukan pertandingan bola. Kalau di 90s Love itu pertandingan apa sih? Ada yang tahu nggak? Komen di bawah ya. Sebenarnya aku tahu sih, tapi sengaja supaya ada yang komen gitu.
Dan yang terpenting adalah tentang hadirnya cameo-cameo yang lucu ini guys. Di 90s Love kan kita juga ngelihat hal-hal kayak gini. Dan kalau kalian perhatikan dengan teliti ya, ini tuh kayak hewan di zaman purbakala gitu nggak sih? Dan jujur ya, saat melihat makhluk-makhluk ini akan ngingetin aku juga akan musik video dari EXO yang Power. Karena kan di Power, EXO ini kayak melawan monster yang agak mirip sama yang ini. Nah, kalau kalian sendiri gimana nih nanggepi tentang pendapat aku ini? Setuju, nggak setuju, or mau nambahin nih? Silahkan langsung di kolom komentar ya guys. Oke, cingkuskan aja untuk teori dari NCT Dream yang Hello Future. Banyak sekali hal yang kita bahas kali ini, mulai dari lirik sampai teori yang terdalamnya udah kita bahas. See you next time di video berikutnya ya. Aku mohon maaf kalau ada salah, baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada hal yang menurut kalian agak kurang tepat, langsung aja koreksi di kolom komentar. Annyeong, kamsahamnida.